Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Mbak, silakan duduk. Iya, Bu. Makasih. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa ya, Mbak? Nama saya Dia, Bu. Oh, Dia. Perkenalkan dia, nama Ibu Ririn. Gimana dia? Sepertinya kayak ada sesuatu yang penting ya yang ingin dia ceritakan. Iya nih, Bu, saya datang ke sini untuk menceritakan tentang permasalahan saya. Apakah dia kesini atas dasar keinginan sendiri? Iya nih, Bu, saya kesini atas dasar keinginan sendiri. Sebelumnya saya dikasih tahu oleh teman saya supaya untuk datang ke sini konseling gitu. Seperti itu ya. Sebelumnya dia udah pernah konseling belum? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Iya nih. Kalau belum pernah, Ibu mau jelasin sedikit tentang konseling ya. Nah, konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Nah, di sini konseli itu nggak perlu khawatir ya, saudari dia itu nggak perlu khawatir untuk menceritakan permasalahannya pada ibu, karena di sini konselor itu memegang teguh asas kerahasiaan. Jadi dia cerita apapun juga nggak akan dibocorkan kepada siapapun. Nah, jadi itu sedikit penjelasan tentang bimbingan dan konseling. Gimana saudari dia? Apakah udah paham? Sudah, Bu. Insya Allah saya sudah paham. Baiklah, kalau sudah paham kita lanjut ya. Kita mulai aja sekarang. Gimana? Apa ada yang ingin dia sampaikan tentang permasalahan yang dia alami? Ya, Bu, sejujurnya dia tuh kayak sedang punya masalah yang cukup mengganggu pikiran dia, Bu. Yang mana dia tuh kayak ngerasa bingung banget dan kayak ngerasa sedih gitu, Bu. Gitu ya. Oh, Ibu ngerti apa yang dia rasain. Apa perasaan gak enak yang mengganggu pikiran dia itu bisa kita bicarakan bareng-bareng? Kita bicarakan bareng-bareng bersama. Ya, iya, Bu, kayak saya pikir sebaiknya kita bicarakan bersama aja gitu, Bu. Oke, baiklah. Bisa dia jelaskan sejauh mana sih perasaan gak enak yang mengganggu pikiran dia itu? Jadi begini, Bu, saya tuh kayak merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak gitu, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas gitu, Bu. Lalu gimana? Ya, jadi setiap saya tampil di depan kelas tuh saya merasa seperti pasti tuh selalu gugup dan bingung harus berkata apa gitu. Rasanya tuh tiba-tiba pikiran saya dan bibir saya tuh jadi kaku mau ngomong. Bisa nggak dia ceritain lebih jauh lagi perasaan gemeter, perasaan gugup, perasaan nggak percaya diri? Coba dia ceritain lebih jauh lagi gimana sih perasaannya. Saya tuh gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya tuh juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen gitu. Padahal saya kan menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tuh merasa gugup dan gemetaran gitu. Ya, ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen tuh sedang mengajar di kelas. Gitu ya. Jadi selanjutnya apa sih yang dia lakukan kalau dia merasa nggak percaya diri di kelas? Saya hanya berdiam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetaran. Jadi seperti itu ya. Apa dengan dia diam kayak gitu tuh ngebuat dia senang dan nyaman gitu berada di kelas atau bagaimana? Tidak, Bu, tetapi saya tuh tetap terus berpikir gitu. Mungkin dia tuh mikir kayak pokoknya aku tuh harus sempurna, kayak nggak boleh ada kesalahan sedikit pun, apa kayak gitu? Iya, Bu, saya tuh orangnya memang seperti itu. Soalnya segala sesuatu
harus yang saya kerjakan dengan sempurna. Walaupun sepertinya kan itu tidak mungkin ya Bu, tapi mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Hmm, kalau gitu ada nggak masalah tentang gimana sih dia itu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen supaya nggak gugup itu gimana? Ya Bu, kan ya gimana ya, saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana sih caranya biar saya tuh bisa percaya diri tampil di depan kelas gitu. Saya tuh pengen banget bisa tampil percaya diri di depan kelas gitu Bu, tapi tuh ya bagaimana, rasanya tuh susah banget gitu. Bagus banget keinginan dia ini, ibu seneng banget dengarnya. Dia mau berusaha. Nah kemudian apa dia udah punya cara untuk ngatasin masalah dia tentang gak percaya diri saat presentasi, terus gugup saat menjawab pertanyaan dari dosen, gimana? Nah, untuk itu saya masih bingung Bu. Oh jadi bingung ya. Apa Itu sih yang buat apa dia merasa bingung gitu? saya tuh takut nanti ketika saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, atau ketika presentasi saya takut jika nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman di kelas. Nah, apa dia udah berusaha ngelakuin yang terbaik atau belum? Kalau saya rasa sih belum Bu. Nah, kalau mencoba aja dia belum pernah, gimana bisa dia berpikir apa negatif seperti itu? Kan semua hal itu kita tuh harus mencoba. Kalau nggak mencoba pasti nggak bisa nantinya. Jadi ya harus mencoba gitu. Nah, itu yang saya tidak mengerti Bu. Kalau gitu saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya bisa merasa lebih percaya diri ketika presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa kira-kira dia punya nggak rencana untuk pegangan sebagai tindakan nanti dia selanjutnya? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan berpenampilan rapi, sehingga saya itu akan merasa tampil lebih percaya diri saat proses presentasi itu. Dan mungkin selanjutnya saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan sepertinya Bu. Itu juga ide yang bagus, tapi ibu mau nambahin sedikit, mungkin juga dia coba sebelum presentasi itu dia berlatih dan belajar dulu tentang materi apa yang akan dia presentasikan nanti. Kayak biar dia tuh nggak merasa gugup dan dia tuh punya pegangan kalau dia belajar materi dulu tuh, biar dia tuh nggak gitu. Bagus kok, tapi dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, gimana perasaan dia? Udah lebih tenang, lebih baik atau bagaimana? Alhamdulillah sih Bu, saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Kecemasan dan ketakutan yang saya rasain ini mulai menurun, dan saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri ini. Nah, bagus sekali sih. Nah, setelah kita melakukan konseling sekitar beberapa menit tadi, jadi di sini ibu akan menyimpulkan ya. Nah, jadi
assessment itu mungkin yang pertama dia ini akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan dia presentasikan. Sebelum dia presentasi, dia berlatih dulu. Kemudian yang kedua mungkin tadi seperti yang dia katakan, dia akan berpenampilan rapi sehingga nantinya dia itu bisa merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga tadi dia mengatakan akan berdoa dulu sebelum presentasi. Nah, apakah dia yakin akan melakukan semua hal itu? Ya, insya Allah saya sudah yakin. Apakah masih ada yang akan dia sampaikan kepada ibu atau bagaimana? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Sepertinya itu tadi yang ingin saya sampaikan dalam pikiran saya. Seperti itu. Oke, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dia mau konseling ke sini, menceritakan permasalahannya. Ibu mengucapkan terima kasih ya. Ya Bu, sama-sama. Kalau gitu sepertinya saya akan langsung pulang Bu. Iya, hati-hati di jalan. Mari Bu, terima kasih banyak atas konseling ini ya Bu. Hati-hati ya dia. Ya Bu, assalamualaikum.